Oke, kalau misalnya, PPT-nya ada yang tidak terlihat atau suaranya tiba-tiba ini, tolong kasih tahu aku ya teman-teman ya, karena ini lagi mencoba tampilan yang baru, jadi makanya ada tiba-tiba kok ada muka Detia di situ gitu ya. Tampilannya baru, jadi semoga tidak ada error-error ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang kemarin ikutan Philosophy Day, kurang lebih mengerti gitu ya maknanya tema ini apa sih, A Healthier You Start Today. Jadi selain kita emang mau me-launching, rebranding-nya produk kesayangan kita ya NutriShake, emang namanya ganti Kak jadi Philosophy? Enggak dong, namanya tetap NutriShake, tapi brand-nya yang diganti. Jadi apa sih nanti kita akan bahas tentunya ya. Nah, gak hanya ngomongin soal, itunya aja gitu, tapi aku juga pengen teman-teman ngajak teman-teman semua tuh mengenal Welosophy itu maksudnya apa sih? Dan kenapa sih itu tuh bagus banget gitu loh untuk menjadi semangat kita nih memulai tahun baru di bulan Januari ini masih fresh banget kan ya tahun barunya ya, supaya kita bisa hidup nih dengan, filosofi yang bisa bikin kita semangat untuk memulai diri kita tuh yang lebih sehat lagi, versi diri kita tuh yang lebih sehat lagi, gitu ya. Bukan hanya kayak resolusi, "Tahun 2024 aku pokoknya mau kurus," gitu. Ya, aku mau berhenti makan, apa namanya, seblak terlalu banyak gitu atau bakso terlalu banyak gitu ya. Nah, itu bagus gitu ya, bukannya bukannya nggak bagus gitu ya. Tapi yang namanya resolusi yang seperti itu hanya jangka pendek waktunya, ya nggak sih teman-teman? Terus makanya banyak gitu kan orang yang punya resolusi pengen kurus gitu, itu habis itu balik lagi gitu loh. Karena memang untuk memaintain-nya gitu kan, untuk punya motivasi yang terus-menerus itu tuh dibutuhkan suatu prinsip dan filosofi yang memang kita pegang selalu. Itulah yang kita tuh pengen, omongin hari ini, bukan cuman sekedar ngomongin produk, bukan cuman sekedar ngomongin hidup sehat yang kayaknya kok susah banget gitu ya, tapi yang serealistis mungkin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ubah untuk membuat diri kita yang lebih baik, yang lebih sehat, yang bisa kita mulai hari ini. Nggak kayak moto diet kita ya yang selalu dimulai dengan dietnya besok aja gitu kan. Dietnya besok ya, nggak kayak gitu, tapi apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita lakukan, yang simple aja, yang paling mungkin kita ubah untuk membuat diri kita lebih sehat dan lebih baik, kita bisa mulai di hari ini. Gitu ya teman-temannya intisari dari tujuannya, a healthier you start today. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajari? Jadi kita akan, ngomongin tentang awal mula wellness ini gimana sih sampai nantinya dia jadi Welosophy gitu ya. Dan apa itu sebenarnya Welosophy itu apa? Oke, dan kenapa kita perlu mengkonsumsi Welosophy NutriShake? Dan kenapa juga itu, kita bisa Welosophy ini bisa kita praktekkan dimulai dari diri kita sendiri dengan mewujudkan yang tadi tuh, a healthier you start today. Jadi hopefully ya, aku harap, semoga setelah sesi training ini, bahkan yang kemarin deh ikutan Welosophy Day, semoga ada yang tergerak gitu kan, atau berniat gitu kan di dalam hati masing-masing punya, prinsip gitu ya, bahwa ada sesuatu yang niat dirubah untuk menjadikan dirinya lebih sehat lagi di tahun ini. Gitu, dimulai dari tahun ini dulu lah gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari latar belakangnya dulu nih, awal mula. Kenal dong ya sama 2 brother ini ya. Jadi Afjoknik Brothers atau Afjoknik bersaudara ini pertama kali mendirikan Oriflame di tahun 1967. Dengan passion mereka yang kuat banget terhadap lifestyle sehat yang holistik gitu ya, yang merupakan memang warisan yang terus berusaha mereka turunkan gitu loh teman-teman. Jadi, Afjoknik Brothers ini tuh punya passion-nya tuh luar biasa terhadap kesehatan, oke. Nah tapi dengan, hal yang terbukti gitu kan bikin mereka hidup sehat dan lebih bahagia ini, mereka nggak mau stop di mereka doang, mereka pengen meneruskan filosofi ini gitu ya ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya gitu ya, dan bahkan bikin company sendiri untuk diturunkan pemikiran-pemikirannya itu, gitu. Dari filosofi yang dibawa oleh company-nya dan juga bahkan produk-produk yang dibuatnya, gitu. Nah, tujuannya itu semua untuk membangun ini, membangun konsep lifestyle dan filosofi cantik dan sehat yang holistik.
Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah ada yang udah pernah ya, tentunya pernah ya artinya ya. Ada yang udah bergabung ya, ada yang udah bergabung, menjadi membernya Oriflame sejak tahun 2008 di sini? Ada nggak? Yang sejak 2008 ada nggak? Mungkin kalau yang udah gabung dari tahun 2008 itu, ingat ya bahwa kategori wellness itu baru dimulai tahun 2008 gitu. Jadi mungkin yang udah ada dari tahun 2008 tuh jadi member Oriflame, inget tuh momennya, "Oh iya baru banget tuh wellness itu ada di tahun 2008." Nah, jadi dari tahun 2008 sampai hari ini memang banyak sekali pengalaman ya dalam menciptakan produk-produk, wellness gitu yang mendukung kita untuk menjadi, well-being yang sejati tadi ya, yang dengan apa, mendukung, mimpinya si Afjoknik Brothers itu untuk meneruskan filosofi-filosofinya yang menuju sehat itu, oke? Jadi dalam setiap tahap kehidupan, dalam segala jenis kelamin, produk-produk ini tuh diciptakan untuk mewujudkan itu, gitu ya teman-teman. Nih kalau misalnya, apa namanya, flashback gitu ya ngelihat packaging-nya. Dulu dari tahun 2008, bentuknya seperti ini, bener nggak? Ada yang masih ngalamin? Ya aku sih belum belum kenal nih ya ada yang packaging seperti ini, kalau yang tengah kan itu yang baru saja ya. Jadi, of course ini familiar banget dan sekarang ini menjadi seperti ini, menjadi dalam bentuknya, apa, kaleng ya, bukannya kotak lagi tapi udah dalam bentuk kaleng gitu, dengan nama Welosophy Nutrishake. Nah, jadi Welosophy itu apa sih sebetulnya? Ya kan pertanyaannya gitu ya, kenapa dibuat jadi Welosophy? Jadi Welosophy ini teman-teman gabungan dari 2 kata, well-being philosophy. Jadi, well-being philosophy ini apa sih sebetulnya menurut Oriflame? Kita lihat videonya bersama-sama ya, apa itu Welosophy. Ups, apakah bisa ke-play teman-teman? Belum bisa ya? Belum terdengar? Sebentar aku stop share dulu ya. Sorry. Oke. Kita coba reshare lagi ya. Ups. Oke. Teman-teman kabarin kalau misalnya suaranya, nggak kedengeran ya, tapi semoga aman. Oke. Nah, menarik banget ya teman-teman ya. Ada nggak yang, bisa share tadi, apa yang didapat sih dari video tersebut? Welosophy menurut teman-teman dilihat dari, tadi gitu ya penjelasan dari Oriflame. Kalau kita ingat-ingat tadi ada kata-kata menuju well-being sejati, bener nggak sih? Jadi well-being sejati itu apa sih? Bukan hanya sekedar sehat gitu loh. Bukan hanya sekedar sehat saat ini, tapi juga berkelanjutan. Dan untuk ngomongin, secara berkelanjutan itu tuh faktornya banyak, bukan cuman fisik kita doang gitu kan. Ada dari mental kita, dari gaya hidup dari pilihan-pilihan kita yang kecil sehari-hari.
Ya nggak sih? Itu menentukan semuanya, gitu loh. Jadi itu yang, menurut menurut aku ya keren banget juga dari well-being philosophy ini, yang mau disampaikan gitu kan bahwa, pilihan-pilihan hidup kita sehari-hari dari mulai yang masuk ke tubuh kita, yang mau kita pilih untuk kita makan, apa yang kita lakukan, bagaimana, tidur kita cukup atau tidak gitu kan, gimana kita bersosialisasi dengan sekitar, menjaga kesehatan mental kita, itu semua berpengaruh sekali gitu loh. Jadi tadi, dibilang well-being yang sejati itu yang berusaha, kita tuju gitu kan. Nah, makanya bukan cuma resolusi yang singkat, jangka pendek, tapi gimana prinsip-prinsip itu yang kita jadiin pagar buat kita sehari-hari gitu loh. Yang emang kita pegang nih filosofi ini yang sehari-hari kita ingat, yang sehari-hari kita, jagain gitu ya. Pada saat kita mau melakukan pilihan-pilihan dari sekedar misalnya, oh milih mau ngemil deh nih, ngemil apa ya? Oh ada pilihan bisa, ke Indomaret beli ciki gitu kan. Atau ada di dapur ada Nutrishack nih, ya. Dari situ aja kita udah bisa milih kan. Terus, sebetulnya kalau mau beli ke warung itu bisa sih naik motor gitu ya, tapi sebenarnya jalan kaki tuh bagus loh, banyakin aktivitas gerak, ya nggak sih? Nah itu berbagai pilihan-pilihan itulah yang menjadi prinsip yang kita sadarin gitu loh, yang hasilnya kalau kita sadar sepenuhnya akan itu, kita pengen bener-bener menuju gitu kan well-being yang sejati, keputusan-keputusan itu akan kita pilih dengan bijaksana setiap harinya, gitu loh. Itu yang akan menjadi pagar-pagar kita yang kita pegang sehari-hari demi mewujudkan well-being sejati. Dan kita nggak sendirian, makanya tadi ajakannya tersentuh banget ya, "Ayo kita lakuin bersama-sama," gitu kan. Makanya kita mulai pas launching dengan Philosophy Day. Berasa kan ya? Berasa nggak energinya kalau dilakukan bersama-sama? Makan sehat bersama-sama, olahraga bersama-sama, fun ya teman-teman ya? Ya kan? Lebih fun gitu pada saat kita lakukan juga bersama-sama. Nah, makanya itu, begitu juga yang dilakuin sama Oriflame. Kita nggak mau stop sampai situ, bukan cuma jualan aja gitu kan, bukan cuman, kasih Welosophy NutriShake gitu. Apakah itu solusi segalanya? Tidak juga gitu. Jadi dalam dalam Welosophy ini kita ingin mewujudkan itu kan ya well-being yang sejati. Nah, makanya ada 3 pilar di sini. Pertama, kita constantly gitu ya, secara kontinu berkelanjutan memberikan saran gaya hidup yang sehat tentunya. Dan yang kedua, kita juga pasti memberikan solusi produk yang holistik. Salah satunya misalnya Welosophy NutriShake. Dan tentunya kita kasih support juga dan edukasi dalam berbagai bentuk program-program yang, kita lakuin bersama-sama misalnya kan kayak kemarin untuk Philosophy Day itu kan merupakan salah satu bentuk, support kita gitu ya, suatu program untuk, kita semua. Oke, kita mulai deh dari pertama, saran gaya hidup sehat dulu. Nah, kok orang yang ngasih saran itu harus ahli, bener nggak sih? Ya kan? Nah, karena, kenapa kita bisa percaya dengan Oriflame yang asalnya dari mana sih Oriflame? Asalnya dari Swedia ya tentunya, ini udah dititikin nih ya di peta ya. Jadi Oriflame itu kan percaya pada kecantikan holistik kan, kecantikan dan kesehatan yang holistik. Nah, ini terbukti dia ini cocok gitu yang ngomongin ini karena Swedia, ya asal negaranya Oriflame merupakan salah satu negara yang paling bahagia teman-teman menurut data statistik. Paling bahagia dengan tingkat kesadaran akan kesehatan yang paling tinggi. Coba deh, jadi dia tuh negara yang paling bahagia dengan tingkat kesehatan yang paling tinggi di dunia, coba. Kan keren banget ya, menjadi negara yang paling bahagia tuh, dan itu korelasinya tuh ada gitu dengan kesadaran akan kesehatan, oke? Nah, dan kita tahu kan holistik ini tuh ada holistic will-nya, Oriflame punya holistic beauty will di mana kita tahu kecantikan dan kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari faktor biologikal, yaitu dari usia, ya kan, gender, genetik, lalu juga ada faktor, lingkungan seperti, matahari, iklim, polusi, gitu ya. Dan yang paling besar adalah faktor dari lifestyle atau gaya hidup yang meliputi beauty rutin yang kita lakukan, cara kita mengatur emosi, tidur tidur kita sehari-hari, olahraga yang kita lakukan, dan nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, demi mewujudkan ini semua, Oriflame itu mempunyai internal expert.
Jadi punya orang-orang ahli di setiap aspek ini teman-teman. Di setiap aspek ini kita selalu memperhatikan setiap aspek ini dalam menciptakan produk dengan memang menaruh orang-orang yang ahli di dalamnya, gitu. Jadi kita bener-bener kalau dibilang ngasih saran dan ini cocok banget gitu karena memang kita negara yang paling kita negara ya, Swedia itu Oriflame itu merupakan negara dengan tingkat kesadaran kesehatan paling tinggi, paling bahagia, dan kita pun mewujudkannya dengan berbagai ahli-ahli di dalamnya untuk mendukung, hal tersebut, gitu ya. Dan juga di saran hidup sehat ini, itu juga kita mau mulai dengan memberikan edukasi-edukasi dan mengajak untuk apa sih? Untuk menciptakan rutinitas kecil yang bisa berdampak besar dalam hidup kita. Sesimpel daily beauty routine, ya kan? Dari mulai, beauty routine untuk kulit kita, untuk tubuh kita, dan juga pikiran kita. Nah, contohnya ini juga terbagi menjadi 4 pilar di sini. Nutrisi yang baik, aktivitas fisik ya kan, olahraga contohnya kan, tidur berkualitas, dan juga hubungan sosial. Ini mungkin yang kemarin ikut Wellosophy Day juga merasakan 4 pilar ini kan, bagaimana kita mengkonsumsi dari pagi itu breakfast dengan healthy breakfast, dengan healthy lunch, makan siang yang sehat, olahraga, terus juga, contohnya misalnya kayak di Bali ada meditasi gitu kan. Jadi gimana sih bisa bisa apa namanya, melatih diri, untuk lebih tenang, mengontrol pikiran, dan itu juga menjadikan tidur yang lebih berkualitas gitu kan. Dan hubungan sosial karena kita melakukan itu bersama-sama ya, dan juga, mungkin di beberapa region juga ada melakukan interaksi, sharing gitu kan, sharing tentang kesehatan satu sama lainnya. Nah, itu menciptakan hubungan sosial yang bisa membangun rutinitas yang dampaknya tuh nggak kecil loh, besar sekali sebetulnya, ke hidup kita gitu ya, keseharian kita. Nah, jadi selain saran hidup yang, sehat tadi, tentunya juga dengan produk ya kan, pilar kedua ya, solusi produk nutrisi, yaitu Welosophy NutriShake yang berkhasiat, aman, dan dapat diandalkan. Of course dia, non-GMO ya, genetic modified organism, ya. Kalau teman-teman udah, sempet ikut training NPL yang pertama, ada penjelasan tentang ini, cukup cukup banyak. Di situ aku sedikit jelasin kalau genetic modified organism itu tidak dilarang ya kan, tapi ada resiko-resikonya gitu. Jadi memang, apa, di Welosophy ini kita sebaiknya untuk menghindari berbagai resiko, kita apa namanya, meniadakan itu gitu ya. Jadi kita memilih untuk memilih ingredients-ingredients yang tidak ada kaitannya ya, tidak menggunakan, GMO itu tadi. Nah, apa sih sebenarnya genetic modified organism? Jadi satu set DNA itu yang disuntikan ya, menjadi suatu teknologi ya kan, yang akan merubah set molekul, suatu DNA dari organisme tertentu gitu loh. Jadi misalnya ya gampangnya ya, aku kasih contoh waktu itu, ada di Afrika kasus ubi jalar itu gagal panen. Ya, jadi sehingga padahal kayak makanan satu Afrika itu makan ubi gitu, tapi gagal panen karena ada virus tertentu, gitu. Makanya disuntikanlah suatu, apa namanya, organisme gitu untuk supaya tanaman itu tuh, kuat gitu loh terhadap virus-virus. Nah, sehingga tidak terjadi gagal panen, gitu ya. Nah, misalnya juga beras di Afrika juga misalnya contohnya, beras itu banyak banget kasus-kasus kayak kelaparan gitu kan, anak-anak yang kelaparan. Jadi beras aja tidak cukup, berasnya harus dicukupkan zat besinya gitu, zat besinya itu ditambahkan, makanya modifikasi berasnya supaya mengandung zat besi yang lebih tinggi dan juga mengandung nutrisi yang lebih tinggi gitu ya. Jadilah beras yang, mencukupi nutrisinya, gitu. Jadi nggak selalu buruk ya teman-teman ya GMO itu, tapi resikonya tuh ada, gitu. Resikonya ada, apa misalnya? Kita jadinya resistensi terhadap virus misalnya, karena kebanyakan mengkonsumsi yang GMO, jadi kita pun jadi nggak ini gitu loh, badan kita jadi nggak peka terhadap virus-virus, gitu. Harusnya kan kalau tubuh kita masuk virus, dia ngelawan gitu kan.
Nah, jadi ada resiko-resiko tertentu. Nah, makanya kok kalau teman-teman nanya, tapi kok nggak boleh ya diklaim GMO di Indonesia, karena memang aturan BPOM tidak boleh mengklaim non-GMO tuh nggak boleh teman-teman, karena ya itu tadi GMO itu tidak berbahaya juga sebetulnya, tapi resikonya tuh cukup banyak juga menurut beberapa penelitian gitu. Jadi memang kita memilih untuk tidak mengambil resiko sama sekali, makanya produk Philosophy NutriShake itu non-GMO. Itu ya, sedikit penjelasan supaya apa makin ngerti gitu apa sih sebenarnya non-GMO itu gitu. Semoga nggak pusing ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya juga fiturnya gluten free ya, of course dia juga tidak menggunakan apa pewarna buatan, tidak menggunakan perasa buatan, tidak menggunakan pengawet buatan, tidak menggunakan pemanis buatan, tidak ditambahkan sugar apa gula tambahan dan terbuat dari bahan-bahan alami. Kemarin juga ada pertanyaan bagus banget dari Kak Trisna dari Bali ya. Apakah ini ultra processed food gitu ya? Nah, itu jawabannya tidak ultra proses karena bahan-bahannya betul-betul dari bahan alami yang diproses gitu. Jadi apakah bisa dibilang proses gitu ya, proses tapi bukan ultra proses food gitu ya. Dimana kalau ultra processed food itu biasanya dari bahan-bahannya aja sudah bukan dari bahan yang asli gitu loh. Tapi misalnya bukan dari susu tapi dari bubuk skim apa gitu ya. Nah itu kalau teman-teman udah ngelihat kayak gitu tuh, itu artinya udah ultra proses. Jadi bahan dasarnya sudah processed food, diproses lagi untuk menjadi suatu produk gitu loh. Jadi namanya ultra proses gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan filosofi nutrisi kita apa sih? Terinspirasi pastinya dari diet Nordik, didukung oleh ilmu sains yang terkini, dan juga nutrisi yang berkelanjutan. Dan juga tadi kan aku kasih tahu juga ya, internal expert di setiap kategorinya itu expert semua yang bekerja di Oriflame yang menciptakan produk-produk di Oriflame. Nah, termasuk dalam kategori wellness gitu ya. Kita juga memiliki expert-expert yang menciptakan Wellosophy produk ini gitu. Salah satunya Wellosophy NutriShake ya kan. Contohnya dari ahli nutrisi ya kan, ada nutritionist, ada dietitian yang memang internal dari tim lab kita. Ada Global Senior Nutritional Scientist juga gitu. Jadi memang yang bekerja untuk menciptakan NutriShake. Nggak cuman internal kita, tapi juga produk ini di-approve ya oleh penasihat independen. Jadi para penasihat independen dia di luar sana yang memang kita bekerja sama untuk nge-proof keamanan produk kita gitu. Approve ini adalah produk yang aman, yang sangat baik gitu. Nah, contohnya Profesor Dr. Frida ini dia PhD dalam mikrobiom usus, ahlinya dalam mikrobiom usus. Terus juga Claude Marcus ini ahli dalam penanganan dan pencegahan dia obesitas. Dan juga yang terakhir Dr. Brennan Egan ini yang ahli dalam gizi olahraga dan menua sehat. Gak hanya itu, nggak sampai approval-nya aja, tapi bahkan dari sisi pengujian produk ini sendiri itu melewati proses 24 bulan ya untuk benar-benar ngejamin kualitas dan keamanannya produk ini gitu. Dan tentunya Wellosophy ini juga mengikuti standar keamanan pangan Eropa ya yang memang diakui secara internasional gitu kan. Kalau ini ketat banget gitu kan. Jadi betul-betul mengikuti standar keamanan dengan standar Eropa dan melewati multi phase testing di mana 5 tahap ya, dari mulai ingredient screening, tes sensorik, uji daya simpan ya kan. Jadi kalau disimpan dalam temperatur segini aman nggak gitu? Apakah ada perubahan nggak gitu kan? Uji simulasi juga, simulasi temperatur dan lingkungan. Dalam temperatur sekian dengan lingkungan ditaruh di lingkungan yang lembab misalnya, bagaimana reaksinya ke produk itu semua dilewati tes teman-teman. Begitu juga dengan tahap kelima, mikrobiologi dan toksikologi review. Jadi udah pasti dengan melewati 100 kali tes ini, mau untuk memastikan ini tuh produk aman, aman untuk dikonsumsi gitu ya.
Nah, lalu setelah itu yang terakhir ketiga adalah support dan edukasi tentunya ya. Jadi bukan hanya tadi, saran hidup sehat yang, kita mulai dari rutinitas itu, kita memberikan produk yang, bernutrisi sebagai solusinya dan juga support dan edukasi yang dilakukan tentunya. Misalnya apa sih? Wellness Academy, aku yakin di sini udah banyak ya, waktu itu sama Kak Reza pastinya ya. Melewati, wellness club, certification, jadi semuanya aku yakin udah certified ya kan. Jadi bisa juga bagi yang belum bisa mengikuti juga wellness academy ya kan dengan, sertifikasi menjadi seorang wellness club coach, ya kan. Supaya mendalami lagi nih ilmu, Wellosofinya dan untuk membantu juga dalam hal berbisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dan karirnya di, dalam kategori wellness gitu ya atau Wellosofi. Dan juga mulai dari tahun ini ya, mungkin ada yang udah denger, di Regen, mungkin ada yang belum juga di sini, kita juga akan rutin mengadakan per kuartal Holistic Beauty Day di OISI. Yeay, ya happy banget, nggak hanya di OISI sih, bahkan nanti akan di mana-mana gitu ya. Akan seru banget, nggak sabar, teman-teman bisa ngelakuin ini semua. Jadi kalau kemarin pada seneng dengan Wellosofi Day, nantinya bukan hanya Wellosofinya aja, tapi secara holistik, gitu loh. Bukan hanya olahraga aja, tapi bukan hanya wellness activity aja, tapi ada beauty activity juga yang nanti akan dikemas dalam Holistic Beauty Day. Nah, kebetulan Bali itu menjadi PR pilot-nya ya, waktu dari bulan Oktober sampai Desember kita tuh pilot, pertama kali dibikin di Bali gitu kan selama 3 bulan. Nah, setelah udah 3 bulan berjalan, ini semua juga successfully done ya kan dan, semuanya happy dan akhirnya juga kita memutuskan untuk di tahun ini diadain semua di seluruh region setiap kuartalnya. Jadi ditunggu ya teman-teman ya untuk Holistic Beauty Day di kota masing-masing ya. Nah, yang ditunggu-tunggu sekarang waktunya ya, kenapa sih terus kita perlu, Wellosofi NutriShake gitu kan? Apa sih Kak bedanya yang sekarang nih Wellosofi NutriShake dengan yang lama? Begitu kan ya pasti yang banyak bertanya-tanya aku sehari-harinya tuh, pertanyaannya pasti itu kan yang pengen diketahuin gitu loh, sebagai pengguna apalagi ya. Nah, jadi tubuh kita itu teman-teman, butuh nutrisi kan ya untuk bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita ngomongin nutrisi itu terbagi dari apa sih kalau kita ngomongin, nutrisi gitu ya, itu tuh terbagi jadi 2 namanya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Jadi yang namanya makronutrien adalah nutrisi yang paling esensial, yang paling dibutuhkan tubuh, nggak boleh nggak ada gitu ya, untuk dia tuh bisa berfungsi. Jadi butuh banget gitu, nutrisi yang nggak bisa nggak ada. Oke, dan makronutrien ini itu tuh ada apa aja sih di dalamnya? Ada protein, termasuk amino asid ya, ada karbohidrat, ada air, ada lemak, dan juga ada serat. Nah, sedangkan mikronutrien bukan berarti ini nggak penting, ya kan? Tetap sangat berguna bagi tubuh, tapi tidak seesensial yang makronutrien. Tubuh masih bisa berfungsi jika kurang mikronutrien gitu, tapi sangat baik untuk tubuh, gitu ya. Jadi ada makronutrien dan ada mikronutrien yang isinya itu berupa vitamin, mineral, dan juga fitonutrien. Nah, tapi kan, ya, untuk memenuhi segala nutrisi itu, ya, ada kesenjangan nih antara nutrisi yang kita makan tiap hari. Ada nggak di sini yang tiap hari, tadi kan makronutrien ada protein gitu ya, ada karbo, ada serat gitu kan, ada air. Tapi ada nggak di sini misalnya yang karbonya itu banyak banget setiap hari, tapi proteinnya dikit banget, seratnya mungkin nggak ada sama sekali gitu kan. Vitaminnya apalagi misalnya. Jadi ada kesenjangan dari setiap nutrisi yang kita makan, gitu loh. Ada yang berlebihan banget, ada yang kurang banget, atau bahkan kurang sekali untuk, kita konsumsi sehari-harinya. Iya nggak sih? Nah, maka dari itu kita kenalin lagi nih ya, kenapa sih tubuh kita ini butuh protein dan amino asid. Tadi kan protein dan amino asid ada di dalam makronutrien kan ya. Banyak banget pertanyaan yang sering aku dengar tuh, khususnya yang lagi mulai-mulai baru diet gitu ya.
emang kenapa sih butuh protein? Emang kenapa sih butuh makan protein? Jadi gini loh, protein itu terdapat di setiap sel tubuh kita. Jadi di setiap sel kita itu ada protein. Nah, ketika kita apa, memakan ya atau asupan protein kita lah ya, itu kita konsumsi, itu tersebar merata sepanjang hari di tubuh kita dan dia merangsang produksi protein otot-otot kita. Nah, bukan hanya otot, tapi tulang kita, kulit, otot, bahkan rambut ya, dan darah kita, itu semuanya membutuhkan protein supaya dia bisa berfungsi. Jadi kebayang nggak betapa, pentingnya protein ini untuk ini semua gitu, untuk tulang, kulit, otot, rambut, dan darah kita itu kan bener-bener bagian kita yang paling besar, ya nggak? Jadi penting banget, esensial banget, fungsi dari protein ini. Oke, dan uniknya tuh bukan hanya kayak, orang dewasa gitu ya, tapi bahkan anak kecil, anak bayi, dari mulai bayi pun di semua tahapan kehidupan itu butuh protein. Terus kalau amino asid apa? Amino asid pun itu molekul kecil yang menyusun protein, teman-teman. Jadi kalau ngomongin amino asid, itu tuh juga bagian dari protein gitu, alias dialah yang menyusun protein itu. Jadi kalau misalnya amino asidnya nggak ada atau kurang juga, itu sulit menjadi protein, gitu ya. Dan bahkan nggak bisa kalau 9 amino asid ini tidak terbentuk. Oke? Tidak ada, tidak didapatkan maksudnya. Jadi ada 20 amino asid totalnya yang ada di tubuh kita. Tapi yang paling esensial ya ada 9. Jadi kalau 9 ini terpenuhi, otomatis proteinnya sudah dapat tersusun gitu. Nah, tapi tubuh kita ini nggak bisa produksi dengan sendirinya, nggak bisa, gitu. Beda ya sama kalau kayak kulit misalnya, dia bisa produksi seramidnya sendiri gitu ya. Tubuh tuh nggak bisa produksi sendiri. Jadi harus didapatkan, amino asidnya ini harus didapatkan dari asupan, gitu, dari makanan, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus didapatkan nih dari makanan. Nah, berapa banyak protein yang dibutuhkan? Ayo, jadi ngitungnya gimana nih? Aku nih gampangnya. Yang dibutuhkan dalam sehari itu, cara ngitungnya 1 gram protein per kilogram berat badan. Jadi 1 gram protein misalnya berat badannya 70 kilo, berarti dikali 70 kilogram. Nah, artinya protein yang dibutuhkan dalam 1 hari itu adalah 70 kilogram, 70 gram, sorry, 70 gram protein. Gitu ya teman-teman ya ngitungnya. Jadi 1 gram dikali berat badan teman-teman. Nah, gimana dong dapat 70 gram protein sehari? Itu dibagi ke waktu makan, teman-teman. Kalau misalnya makannya 3 kali sehari, ya dibagi. Berarti 70 bagi 3 gitu ya. Jadi diatur di setiap makan tuh ada proteinnya. Oke. Nah, kalau misalnya makannya hanya 2 kali, ya misalnya ada yang cuma makan 2 kali gitu ya, udah dibagi aja 70 dibagi 2. 2 kali makan. Berarti di setiap protein dipastikan dapat eh, dapat mencapai kebutuhan hariannya, gitu ya. Aduh Kak, tapi kayak ribet banget gimana caranya, masa dibawa-bawa timbangan gitu kan. Bawa timbangan setiap makan sehari-hari, cara gampangnya aja deh ngitungnya gimana. Nah, jadi tubuh kita dibilang punya, apa namanya, timbangan alami yang sudah menyesuaikan bentuknya tuh dengan bagian kita yang lainnya gitu ya. Jadi yang paling mudah untuk dijadikan timbangan adalah tangan kita, gitu. Jadi gampangnya, kita butuh protein berapa banyak, itu adalah 1 genggam tangan kita, oke? Jadi aku harap teman-teman inget ya setelah ini kalau misalnya mau makan nih atau nyendok makanan, aku butuh berapa protein ya dari setiap makan, per makan aku nih. Jadi setiap makan adalah 1 genggam tangan proteinnya. Dikira-kira aja, nggak usah kayak ditaruh gitu ya. Dikira-kira aja nih. Jadi misalnya ini tuh sebanyak mungkin kayak, filet ayam gitu atau filet, ikan gitu ya, satu itu tuh udah sebesar tangan kita. Nah, itu udah cukup, dalam 1 kali makan, itu cukup menjadi protein kita. Nah, makan yang kedua juga begitu, lihat proteinnya 1 genggam tangan. Terus gitu ya, sampai 3 kali makan dengan ukuran tangan kita. Oke, jadi 1 porsi protein sama dengan 1 genggam tangan,
setiap makan. Oke? Nah, didapetin di mana protein ini? Jadi kita bisa dapat dari apa aja proteinnya. Kalau dari hewani, dari daging ya, kita bisa dapat dari daging sapi, dari daging kambing, dari ayam, dari ikan, dari seafood gitu ya. Dan juga untuk olahan susu, produk olahan susu kita bisa dapat dari susu, dari yogurt, dari cottage cheese, dan keju quark. Ingat di sini keju juga nggak semua keju ya teman-teman ya. Nggak semua keju. Jadi di sini dibilang yang mengandung protein adalah cottage cheese dan juga keju quark. Nggak semua keju tuh mengandung protein. Oke. Telur, kacang polong, lentils, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, itu bisa ditemukan sebagai protein yang kita masukkan dalam makanan kita sehari-hari. Oke. Nah, ini contoh distribusi makanan, protein per porsinya setiap makan gitu kan. Ini kalau kita lihat telurnya itu kan 1 genggam ya kan. Dada ayam itu 1 genggam. 1 fish fillet 1 genggam. Gampang kan ya? Ya, jadi ukurannya betul-betul dari tangan kita aja mulai dari sekarang. Protein berapa? 1 genggam tangan. Oke? Sekarang yang kedua, makronutrien yang kedua, karbohidrat dan juga serat. Karbohidrat itu adalah sumber energi yang paling dibutuhin sama sel, teman-teman. Sel kita nih, itu tuh ibaratnya paling suka atau paling membutuhkan yang namanya karbohidrat. Jadi kalau ditanya sumber utama energi, kita dari mana sih yang sel kita mau? Itu dari karbo. Nah, jadi hitungannya 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. Jadi kalori itu energinya, gitu ya. Jadi kebayang dong kalau nggak ada karbohidrat, ya kita nggak ada energinya. Jadi ibaratnya tuh karbo itu kayak bensin. Dibilangnya di sini bensin beroktan tinggi. Nah loh, kayak Pertamax ya ibaratnya ya. Bukan Pertalite lagi tapi Pertamax gitu. Jadi kayak karbo tuh ibaratnya kita diisi pakai motor tuh diisi pakai bensin Pertamax gitu ya. Jadi energinya tuh bagus gitu. Nah, karbo juga seperti itu gitu. Itu tuh kayak kayak bensin gitu ya di tubuh kita yang ngasih kita energi gitu. Nah, bukan cuman sumber energi di tubuh kita tapi juga otak. Otak kita itu bergantung banget sama karbohidrat. Spesifiknya adalah glukosa supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Bahkan nih secara spesifik otak menggunakan 100 gram glukosa tiap hari yang setara dengan 400 kcal. Oke, jadi kebayang kalau tanpa karbohidrat yang cukup, itu bisa mengganggu, otak kita, jadi nggak bisa jernih pikirannya, jadi nggak fokus. Ada nggak di sini yang kalau lagi dietnya sok-sokan diet karbo gitu ya, nggak makan nasi, makannya dikit banget, nggak ada kurang karbonya, ada nggak yang sampai kayak Lola gitu loh, tell me gitu ya? Jadi agak bengong, jadi agak lama mikirnya. Nah, itu teman-teman, itu akibatnya karena memang otak kita bergantung pada karbohidrat, spesifiknya tuh glukosa, gitu ya. Terus kalau serat itu gimana, Kak? Nah, ini juga ada fakta yang menarik banget. Teman-teman, jadi serat makanan itu karbohidrat yang khusus. Ya, jadi serat itu merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Menarik banget nggak sih? Jadi serat itu sebenarnya juga salah satu bentuk karbohidrat, tapi dia yang tidak bisa dicerna oleh tubuh gitu. Nah, tapi meskipun dia tidak bisa dicerna gitu ya, ini justru bagus gitu loh. Ini jenis karbohidrat yang sehat buat kita. Nah, jadi serat makanan ini terdapat dalam jumlah besar sehingga itu bisa mensupport sistem pencernaan kita dengan lebih baik. Dia juga bisa menjadi makanan buat bakteri baik di usus kita. Bahkan dengan mengkonsumsi serat itu bisa membantu menurunkan resiko jantung dan juga resiko pencernaan yang kurang baik gitu ya. Jadi serat itu meskipun karbohidrat yang tidak dapat dicerna tubuh gitu ya, tapi malah bagus banget, banyak banget manfaatnya untuk tubuh. Begitu. Di mana bisa dapat karbohidrat ya? Kalau karbohidrat bertepung itu bisa dari nasi, roti, ya kan, pasta, sereal, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran seperti kayak kentang dan jagung. Kalau yang lainnya itu bisa dari buah-buahan, buah beri, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian yang utuh ya.
Dan glukosa pun itu bisa didapatkan ya dari buah-buahan. Jadi buah tuh juga mengandung gula alami. Itu gula alami itu lebih bagus ya dibanding gula buatan. Sayuran, susu, madu ya. Ini bukan sayang ya. Honey itu maksudnya madu ya. Nanti typonya akan diganti. Bisa juga ada sugar atau gula buatan, yaitu kayak sirup, minuman manis, makanan yang dipanggang, permen, itu tuh merupakan glukosa juga bagi tubuh. Nah, berapa banyak karbohidrat yang dibutuhkan? Jadi secara keseluruhan terdapat 250 sampai 300 gram karbo per hari yang dibutuhkan. Nah, di antaranya kita butuh serat 25 sampai 35 gram. Pengen tahu juga kan pasti gampangnya kan? Pasti pengen tahu kan gampangnya gimana sih gitu kan? Gampangnya biar apa kayak tadi tuh proteinnya cuma satu tangan. Terus kalau karbo sama serat gampangnya gimana? Ada juga ya, tetap dengan metode tangan, oke? Jadi caranya mengukur satu porsi karbohidrat yang kita butuhkan adalah satu tangkup. Oke, satu tangkup tangan. Jadi misalnya kalau kita makan nasi ya kan, berarti satu tangkup aja kira-kira berapa sih satu tangkup? Kira-kira satu centong lah ya. Satu centong tuh satu tangkup lah ya, gitu. Jadi satu tangkup tangan itu merupakan ukuran yang cukup karbo kita dari setiap kita makan. Oke? Untuk sayurannya, untuk memberikan serat, sayuran atau buah, ya kan, itu satu kepalan tangan. Jadi misalnya diukur-ukur buncis berapa sih satu kepalan tangan, wortel kira-kira satu kepalan tangan begini. Nah, jadi segitulah ukuran apa namanya yang ideal ya untuk di piring kita, isi piring kita untuk porsi sayuran. Oke? Jadi ibaratnya dalam satu piring, satu karbohidrat, satu tangkup, ya, misalnya nasi, satu porsi sayuran segini, dan satu protein. Oke, sebesar telapak tangan. Gampang ya teman-teman ya. Ternyata gampang banget gitu loh, nggak perlu timbangan, nggak perlu kayak pusing-pusing milih harus direbus-rebusan semua gitu. Harus salad gitu, nggak juga. Cukup perhatiin isi piring aja. Oke? Yang berikutnya adalah air, yang nggak kalah pentingnya pasti ya. Jadi tubuh kita itu 60%-nya air of course, dan ini ada di setiap sel, jaringan, dan organ kita. Jadi air itu harus ada, oke? Dibutuhkan banget supaya semuanya ini bisa berfungsi, sel-sel kita. Nah, tubuh kita menggunakan air juga untuk menjaga suhu, membersihkan kotoran, dan juga untuk fungsi organ. Serta juga mengirim nutrisi ke sel dan juga melumasi sendi-sendi kita. Nah, berapa banyak air yang dibutuhkan? Totalnya 2-3 liter air per hari. Nah, itu bisa didapatkan apakah harus minum bawa aqua galon sehari? Ya, atau bawa botol 3 liter gitu kan? Nggak juga, karena setengah bisa dari apa yang kita minum, ya, setengah dari apa yang kita makan. Jadi nggak harus semuanya tuh dari bener-bener minum air semua gitu. Contohnya yang kita minum dari air putih biasa, ya kan, kopi, teh, dari yang kita makan yang mengandung banyak air, misalnya semangka, ya kan, buah-buahan, beri-berian, ya kan, sayuran, sup. Nah, itu merupakan apa namanya, yang bisa kita konsumsi, tapi ada kadar air yang banyaknya juga, gitu ya. Nah, untuk menambahkan itu semua juga, kalau misalnya kita udah mengikuti isi piring tadi tuh dengan tangan kita, tapi masih nggak cukup nih nutrisinya karena kita lagi nggak stok sayuran misalnya, atau kita sayurannya tinggal dikit gitu kan. Gimana yang menambahkannya supaya tetap seratnya ini apa kebutuhan seharinya terpenuhi, terus juga proteinnya terpenuhi. Gimana cara melengkapinya? Cukup dengan mengkonsumsi Wellosophy NutriShake 2 kali sehari. Ya, camilan lezat tinggi protein kaya serat yang berkhasiat aman dan dapat diandalkan. Jadi apa sih Wellosophy NutriShake? Camilan lezat tinggi protein kaya serat yang bisa dijadikan sebagai snack, ya, camilan sehat, atau menjadi asupan protein dan serat makanan harian. Oke, jadi bisa dijadiin cemilan yang sehat ya kalau kamu lapar misalnya. Aku sekarang juga gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya pengen banget ngemil nih, berusaha menentukan pilihan, oke,
ngemilnya Nutrishake aja gitu ya. Jadi boleh sebagai cemilan, boleh juga sebagai asupan protein dan serat sehari-hari untuk mencukupi gitu. Ya, jadi mau lagi cuman sebagai cemilan doang atau tujuannya lebih menambah asupan, itu bisa. Nutrishake pemanisnya ini dengan pemanis alami saat ini ya, yang baru ini karena menggunakan stevia. Tersedia masih dalam 3 rasa, vanila, stroberi, dan coklat. Nah, jadi ini adalah satu-satunya perubahan yang ada di Nutrishake, Philosophy Nutrishake gitu ya, Nutrishake yang baru. Jadi perbedaannya adalah yang saat ini menggunakan pemanis stevia. Apa sih sebenarnya pemanis stevia? Jadi, stevia atau istilah yang tepatnya itu Steviol glycosida, itu pemanis alami yang berasal dari daun tanaman stevia. Jadi tanaman asli Amerika Selatan yang telah digunakan sebagai pemanis lebih dari 1000 tahun, oke? Dan gula ini, stevia ini teman-teman, ada yang udah pernah cobain belum sih stevia asli? Itu 300 kali lebih manis daripada gula yang biasanya. Jadi ibaratnya 5 gram gula itu 5 gram tuh kira-kira berapa ya? 1 sendok teh kali 5 gram ya. Itu tuh sama kayak 1 tetes stevia gitu. Jadi 300 kali lebih manis. Tapi kok lebih sehat? Karena 0 kalori pertama dan juga memiliki indeks glikemik yang rendah. Oke, sehingga itu membuatnya dia, karena dia memiliki indeks glikemik yang rendah dan juga dia 0 kalori, itu tidak berpengaruh kepada gula darah, ya. Pernah dengar nggak sih insulin, ya kan pada saat kita makan gula darah kita tuh naik drastis gitu kan, karena glukosa tadi kan. Nah, gula ini, stevia ini tidak berpengaruh pada gula darah kita, gitu, karena memang indeks glikemiknya yang sangat rendah. Ya, itu yang membuat dia menjadi pilihan yang lebih sehat. Nah, di dalam, Nutrishake ini terdapat 7 gram protein plus 9 esensial amino acid. Ingat kan tadi kenapa kita butuh protein dan kenapa kita butuh 9 esensial amino acid itu? Ya, 9 esensial amino acid yang menyusun protein kan. Jadi keduanya ini kita butuh dan keduanya ini sudah dipenuhi di dalam Nutrishake. Jadi dengan meminum Nutrishake kita bisa memenuhi kebutuhan ini. Nah, asalnya dari mana sumber proteinnya? Ada dari whey, ya, berasal dari susu yang sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh dan juga bisa berfungsi membangun otot, ya kan? Dari telur, ya, telur itu juga merupakan sumber protein yang sangat baik, ya kan? Mudah dicerna seperti protein susu juga dan dari dari apa? Tumbuhannya, protein dari tumbuhan ya, itu ada dari kacang polong. Nah, kacang polong itu merupakan yang paling gampang dicerna dan diserap tubuh dibandingkan jenis plant-based, protein lainnya. Jadi, apa, sumber protein tanaman kan banyak ya, tapi kacang polong ini yang paling mudah dicerna, gitu loh. Jadi asal proteinnya dari ketiga ini ya, teman-teman ya, di dalam Nutrishake. Nah, untuk, seratnya dari mana? Seratnya itu ada 2 gram di dalam Nutrishake. Jadi, kaya serat yaitu ada 2 gram plus antioksidan dari apel, ya. Apel itu kaya serat dan juga dia bisa membantu menjaga kesehatan usus kita. Sugar beet dari daunnya, ya, itu juga bisa sangat membantu melancarkan pencernaan dan rose hip itu berlaku sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, jadi, tetap ya dalam coklat, rasa coklat, stroberi, dan vanila ini 70 kalori, 7 gram protein, dan 2 gram serat, dan bisa dalam satu kaleng itu bisa, untuk 21 porsi. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut new product list training aku juga ya sebelumnya, di mana di slide itu ada gramasinya. Jadi masing-masing ini agak sedikit berbeda, proteinnya gitu ya. Ada yang 7,3, ada yang 7,5. Kenapa di sini sama semua gitu kan? Mungkin, ada yang punya pertanyaan kayak gitu. Yang mana yang benar? Sebenarnya keduanya benar, gitu. Jadi kalau yang mau tahu gramasi, gramnya ya, gram-gramnya itu di belakangnya itu perbedaannya berapa, itu bisa dilihat dari slide, yang waktu itu teman-teman mungkin udah punya gitu ya. Tapi untuk dicatatkan di dalam kemasan,
aturan makanannya dan aturan untuk pencatatan kemasan dalam informasi gizi itu ada pembulatan, teman-teman. Jadi informasi gram yang ada gramasi-gramasi yang detailnya itu kita terima dari lab gitu ya, dari global lab kita yang memang mendesain, memformula isinya gitu ya. Nah, untuk ketika dimasukkan ke dalam packaging itu semuanya harus terjadi pembulatan gitu. Jadi misalnya 71, misalnya ada 71 atau 72 kalori, dia ditulisnya harus 70 kalori. Terus misalnya ada 1,5 7, 1,5 gitu ya, itu ditulisnya 2. Jadi ada pembulatan-pembulatan cara informasi gizi yang memang ditulis di kemasan gitu. Jadi baiknya teman-teman mengikuti ini aja, mengikuti yang ada di kemasan karena pencatatannya itu sama secara internasional dengan metode pembulatan gitu ya. Oke, selanjutnya ya sebagai untuk menutup akhir dari ini kita ya, A Healthier You Start Today. Kenapa sih dimulai dari aku gitu, dari saya? Jadi aku pengen teman-teman sekarang yang ikut dalam training ini menjawab dalam hati masing-masing ya, atau bisa juga kolom ditulis chat. Apa sih pengertian sehat menurut kamu? Apakah dengan badannya enak ya dan tidak stres misalnya, badannya sehat, segar bugar, em, pakai baju nyaman dan lain-lain itu sehat gitu. Coba bisa dijawab dalam hatinya masing-masing ya. Oke, setelah itu coba direnungkan gitu ya. Bahwa kita sadar kan, kita juga sangat menyadari dan ini sering sekali informasi ini diulang-ulang, kalau lifestyle dari Oriflame Wheels tadi, lifestyle itu tuh mempengaruhi 80% dari kecantikan dan kesehatan kita. Itu choice kita, itu pilihan kita sehari-hari yang kita lakukan. Nah, jadi kenapa dimulai dari diri sendiri? Ya karena itu tadi, gaya hidup yang kita jalanin, pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya, itu berpengaruhnya besar sekali ke kesehatan kita. Jadi, coba contohnya dimulai dari pilihan-pilihan yang ini, gitu ya. Aduh, aku hari ini udah ngopi 3 kali, 2 kali misalnya. Udah kali ya, jangan ngopi lagi. Aku harus perbanyak minum air putihku untuk kebutuhan aku 2 sampai 3 liter tadi terpenuhi. Oke? Oh, aku hari ini belum makan sayur yang banyak. Aku berarti nanti malam harus makan salad kali ya untuk mengejar kebutuhan harian sayur aku tadi. Gitu ya. Ih, aku belum ada serat sama sekali loh dari tadi nggak makan sayur, nggak makan buah. Aku makan buah kali ya. Itu loh teman-teman maksudnya ya. Jadi coba direnungkan setiap pilihan-pilihan yang termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apakah aku stres berlebihan banget ya? Apakah aku nggak aktif ya? Nah, direnungkan dan coba ditanyakan ke diri sendiri ya. Pada area apa sih aku bisa memperbaiki satu hal aja, satu atau 2 hal aja, ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki itu, sehingga itu bisa memperbaiki kesehatan aku, gitu ya. Dimulai dari satu atau 2 yang diubah, itu hopefully bisa berpengaruh besar dan menjadi rutinitas kita kan. Jadi itulah teman-teman yang, apa, mau disampaikan juga gitu ya dari well-being philosophy yang dari tadi kita bicarakan ya, untuk menemukan area apa sih yang bisa kita perbaiki untuk kesehatan kita, dan tentunya dengan, bersama NutriShake gitu kan sehari-harinya kita bisa bangun kebiasaan itu yang kita bisa terus-menerus lakukan sampai seumur hidup kita. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang kayak, aduh kayaknya nggak realistis banget deh, kayak makan salad terus tiap hari. Cukup kayak tadi tangan ya, satu genggam protein ya kan, satu tangkup karbohidrat dan satu genggam serat, ya. Misalnya itu aja dulu satu yang kita rubah gitu ya, dan menjadi kebiasaan, itu siapa tahu membuka kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa dimulai dari hari ini. Kita lihat videonya lagi ya teman-teman ya.
Oke, jadi temukan philosophy kamu dan mulai dari diri sendiri karena a healthier you start today. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai mulai ya, my philosophy apa sih ya? Apa ya kayaknya yang bisa aku rubah nih dari mulai hari ini aku mau ngerubah apa ya? Dan tentunya mulai mengkonsumsi Nutrishack yang baru dan coba di-share juga pengalaman menggunakan Nutrishack yang sekarang ya kan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perubahannya apa sih? Nah, itu pasti aku yakin banget itu bisa ditemukan, ya. Karena udah banyak banget pengalamannya yang ada di kantor nih semenjak kita Welosophy launch ya pada waktu itu, retreat day, itu banyak sekali jadinya sekarang kita semua tuh mengkonsumsi Welosophy yang baru karena memang merasakan banget perubahannya. Dan tentunya perubahan pada lifestyle juga ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dan juga bisa memulai hidup yang lebih sehat lagi. Oke, thank you banget teman-teman semua. Kita langsung aja masuk ke Q&A ya. Oke, teman-teman bagi yang mau tanya boleh. Aku coba cek chat dulu ya. Teman-teman ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Kemarin juga mungkin yang, banyak bertanya ya, aku mulai dulu karena belum aku lihat pertanyaan. Aku mengingatkan lagi kalau misalnya, Wellosofi NutriShake itu diformulasikan, ya ingat ya, diformulasikan dan didesain untuk pencernaan orang dewasa, pencernaan orang dewasa. Gitu ya. Jadi Oriflame tidak mensupport untuk teman-teman, mengklaim ya atau memarketingkan itu untuk anak-anak gitu ya. Jadi yang disupport itu, apa, untuk orang dewasa yaitu 18 tahun ke atas gitu ya. Nah kalau pertanyaannya, "Ya Kak, kalau anak aku, minum loh, rajin minum," gitu kan, "dampaknya apa?" Ada keterangannya bahwa, kalau dari segi keamanan konsumsi, anak 4 tahun ke atas itu aman, oke, aman mengkonsumsi, Nutrishack. Tapi karena produk ini didesain untuk pencernaan orang dewasa, jadi kita tidak mensupport ini tuh diiklankan untuk anak-anak gitu loh teman-teman. Karena kita kan tidak bisa bertanggung jawab ya untuk, produk ini aman untuk anak-anak karena tidak didesain dan tidak dites ke anak-anak, begitu. Meskipun dari segi keamanannya di-state ya, bahwa 4 tahun ke atas itu, aman untuk mengkonsumsi, tapi kita kalau untuk mengiklankannya itu tidak didukung gitu, ya tidak direkomendasikan untuk mengiklankan atau memarketingkan itu sebagai konsumsi untuk anak-anak. Untuk ibu hamil dan busui karena, ini memang makanan ya, jadi diperbolehkan. Gitu untuk, misalnya ada diabetes dan lain-lain, karena ini bukan obat, ini produk nutrisi, itu juga, dipersilahkan gitu kan, tapi memang selalu dianjurkan, konsultasikan dengan dokter masing-masing. Oke. Untuk pertanyaannya, jadwal NutriShake. Oh ya, ini juga penting banget. Jadi minum NutriShake itu 1 sampai 2 kali sehari. Jadi nggak boleh lebih ya teman-teman ya, tidak dianjurkan. Jadi hanya 1 sampai 2 kali, jadi maksimal 2 kali sehari. Oke? Kalau diet, diet pun sama, bisa minum 1 sampai 2 kali sehari untuk misalnya kalau misalnya lagi defisit kalori gitu ya, terus lapar atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya bisa minum, NutriShake 1 sampai 2 kali sehari. Direkomendasikan untuk penggemuk atau diet, nah ini juga penting. NutriShake bukan meal replacement ya teman-teman ya, jadi tidak bisa menggantikan, makanan, oke? Tidak bisa menggantikan makanan. Jadi yang namanya, nutrisi yang kita butuhkan tadi protein dan lain-lain tetap kita butuhin sehari-hari untuk, kita konsumsi gitu ya. Dari makanan, oke. Nah, untuk memenuhinya, untuk melengkapinya itu dengan NutriShake. Tapi bukan artinya NutriShake itu sebagai meal replacement atau pengganti makanan, bukan. Tapi sebagai pengganti cemilan yang lebih rendah kalori, jadi cocok banget kalau yang lagi diet gitu kan. Tapi kalau makanan yang, memang
harus kita konsumsi sehari-hari, ya itu sumber utamanya tetap harus dari makanan yang kita konsumsi, gitu ya. Kalau makan mie instan dengan sayur yang cukup banyak dan telur rebus, apakah itu cukup proteinnya? Baiknya minum nutrishake'nya sebelum atau sesudah makan. Nah, tentunya makan mie instan dan lain-lain jika semuanya tidak berlebihan itu baik-baik aja. Nah, apalagi kita lihat kan informasi gizi dalam mie instan itu, apakah kadar garamnya itu melebihi kebutuhan kita sehari-hari, kadar gulanya gitu kan. Misalnya punya hipertensi, kebutuhan garamnya menurut dokter seharinya itu hanya berapa gram gitu ya, sedangkan di mie instan misalnya garamnya tinggi banget, nah artinya kan nggak boleh gitu ya, harus setengahnya gitu. Jadi kebutuhan tiap orang berbeda-beda sih, Kak. Gitu ya, tergantung kondisinya masing-masing begitu kan. Gizi seseorang, tergantung kondisinya masing-masing. Tapi kalau nggak hanya mie instan kan, karbohidrat aja tuh kebanyakan. Nah, tapi kalau dimakan dengan sayur dan telur itu kan artinya ada tambahan, protein. Nah, itu akan membuatnya lebih baik sih. Nutrisake sebelum atau sesudah itu, bebas aja, boleh. Kalau misalnya dirasa, masih lapar gitu ya, atau ditunggu 1 jam lagi pun itu nggak masalah gitu. Kapan pun Nutrishack dibutuhkan sebelum atau sesudah makan itu, bebas. Oke, Nutrishack proteinnya tinggi, apakah tinggi purin juga? Apakah aman untuk penderita asam urat? Sekali lagi Nutrishack itu makanan, Kak. Jadi dia, as a food gitu dibilangnya. Jawaban resmi dari kita tuh selalu bilang kita itu, makanan gitu. Jadi produk nutrisi yang di ininya tuh sebagai makanan. Jadi tentu saja aman untuk dikonsumsi bagi kalau kita pun, punya penderita asam urat atau asam lambung dan lain-lain. Tapi ya itu jangan melewati batas anjuran ya kan, dan juga, kalau memang punya penyakit ya harus dikonsultasikan ke dokternya masing-masing gitu, ya yang lebih tahu kondisinya. Oke, kenapa maksimal hanya 2 kali saja? Iya, anjurannya kayak gitu, Kak. Jadi, masalahnya kan itu kan, ke pencernaan ya. Jadi dalam pengujian dan lain-lain pasti ada alasannya kenapa, penganjuran konsumsi itu hanya boleh berapa kali gitu. Nah, itu kan setiap setiap produk pasti ada anjurannya gitu kan, dan anjurannya memang sangat dianjurkan 1 sampai 2 kali aja, nggak boleh berlebih gitu. Pastinya ada kaitannya dengan, keamanan bagi pencernaannya dan, lain-lainnya. Oke. Paling telat diminum berapa itu bebas, nggak ada anjuran dari Nutrishack sih, Kak. Itu boleh kapan pun kita pada saat kita butuhkan atau pada saat kita lapar ya, yang penting jangan lebih dari 2 kali sehari, ya. Oke, makasih banyak Kakak semuanya, luar biasa banget, antusiasmenya ya udah, 1 jam lebih kita ngomong. Tentunya kalau misalnya masih ada yang mau tanya bisa ke Instagram aku ya. Bisa DM, kita bisa ngobrol lagi di sana, dan ini materinya juga akan aku share beserta dengan recording-nya ke region masing-masing. Jadi nanti bisa diminta ke kakak-kakak BC-nya atau RM-nya ya, teman-teman semua ya. Thank you semuanya, selamat sore, sampai ketemu lagi, bye-bye.